Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Hari ini kita patut bersyukur karena kita ada di tempat ini bisa memuji, menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, saat hari ini lawat setiap hati kami. Biarlah pagi hari ini kami rindu di dalam ibadah ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, lawat bilik hati kami. Kalau ada hal yang berdosa, Tuhan ampuni kami. Saat hari ini kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami. Saat hari ini juga Tuhan, kuduskan pikiran perasaan kami ini. Kami rindu, kami memuji menyembah-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Apapun keberadaan kami hari ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian indahnya kasih Tuhan. Berdiri dalam hadirat Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Berkat-berkat yang kita terima oleh karena anugerah Tuhan. Proses waktu yang kita lalui di dalam suka maupun duka, ada Tuhan yang menyertai. Karena itu hari ini engkau datang kepada Tuhan. Kau ingat akan kebaikan-Nya. Siapakah kita di hadapan Dia? oleh karena anugerah Tuhan.
kau sembah Dia dari dalam hati. Saat hari ini izinkan Roh Kudus melawanmu. Biarlah saat hari ini segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Lawat setiap hati kami ya Bapa. Kami bersyukur atas semua karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Terima kasih. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kami bersyukur saat hari ini ya Tuhan, atas kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna membuat kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan. Kami bersyukur segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, bersama-sama kita menaikkan pujian kembali. Sembah Dia. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Bersama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini kami Tuhan, ini keberadaan kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya berikan salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Oh betapa dalamnya. Mari kita memuji Dia. Oh betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhan,
setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Bersama-sama, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sudahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, amin, betapa besarnya. Hidupku dipenuhi indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita bersyukur sekali hari ini. Kasih Tuhan sungguh besar. Kita disembuhkan dari segala sakit kita. Kita diberkati sehingga tidak berkekurangan. Sampai hari ini saya dan saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan sungguh tidak terukur dalam hidup kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Akan kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Bersama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan lagi, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berbicara kasih Tuhan, sungguh secara pribadi saya bersyukur. Karena di tahun 2024 ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan sehubungan dengan pekerjaan ataupun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya di satu perusahaan. Akhir dari laporan, saya ingat sekali bahwa memulai itu dalam keadaan yang serba minus. Ketika itu dipercayakan kepada saya.
kemampuan bertahan. Perusahaan pun kalau saya hitung hanya 3 bulan. Waktu itu ya, tahun 2023 masuk ke 2024. Proses berjalan, saya perhatikan bagaimana ini bisa keluar ya, dari zona merah ini. Kemungkinan untuk ditutup itu pun ada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang ada hari itu, saya katakan ya sudah, kita semangat saja, kita kerjakan yang terbaik. Dan akhirnya berjalannya waktu, bulan demi bulan, Tuhan nyatakan karyanya di dalam perusahaan tersebut. Dan penutupan kemarin tahun 2024 hasilnya sangat bagus. Amin. Oke. Hal yang orang prediksi kayaknya tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena saat kita tidak mampu, kita tidak berdaya, Tuhan cuma hitungan bulan hanya bisa bertahan. Itu pun kalau dihitung dengan biaya operasional yang variable cost, ditambah lagi yang fixed cost, kayaknya nggak mungkin. Tetapi di situ Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang percaya, yang berharap kepadanya, yang selalu merindukan akan kasih setia Tuhan. Dan semuanya bisa berjalan sampai hari ini oleh karena Tuhan yang mengerjakan semuanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ada saat di mana sepertinya tidak ada yang menolong kita. Kita berjalan sendirian. Kita melihat hanya dengan mata iman. Kita mulai berpikir dari sudut pandang yang negatif, tetapi semua itu menemukan kebuntuan. Kita berharap kepada manusia, tetapi itu pun menemukan kebuntuan. Tetapi pada titik tertentu, ketika saya berharap kepada Tuhan, meskipun keadaan itu di luar dari apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan mampu mengubahkan padang gurun itu menjadi tempat yang penuh dengan rumput yang hijau. Amin. Kita menaikkan pujian. Yang dikatakan dalam pujian ini, berkali-kali Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih
Meskipun Tuhan tak menolong, ada pergumulan yang kita pikir tidak ada jalan keluarnya, yang ada hanyalah kebuntuan, ketidakpastian. Tetapi Tuhan sanggup mengubah semuanya, asalkan kita tetap percaya, 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 dan percaya. Apa yang dikatakan oleh dunia ini tidak berlaku bagi engkau yang mengandalkan Dia. Sembah Dia, angkat tanganmu di hadapannya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Apa yang menjadi pergumulan? Dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Ada rasa sakit yang harus kau lewati. Tetapi ingat, dalam lembah kekelaman Tuhan ada. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada-Nya dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan lihatlah akan karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di hari-hari ataupun di waktu-waktu yang lalu dalam hidupmu. Maka Tuhan sanggup mengerjakan yang terbaik, yang luar biasa di hidupmu mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Meskipun doaku tak terjawab, saya serahkan kepada hamba-Nya. Meskipun hatiku habis lenyap, Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.
Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami dalam keadaan apapun, kondisi apapun, agar kami tetap memiliki iman dan kami tetap terhubung dengan Tuhan dalam hidup kami. Kau telah berkali-kali menolong kami, Kau berkali-kali menguatkan kami. Tuhan, kami percaya sepanjang tahun ini pertolongan demi pertolongan akan kami alami. Sebagaimana kami bisa melewati tahun 2024, demikian juga Tuhan kami akan bisa melewati tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Anugerah demi anugerah, kemurahan demi kemurahan, mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan akan kami alami sepanjang tahun ini. Walaupun mungkin kami akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kami, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami akan selalu mengalami kemenangan karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah di minggu pertama bulan Februari ini Tuhan. Kesempatan juga untuk kami nanti menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini akan mengalami Tuhan pada pagi hari ini, berjumpa dengan Tuhan, baik melalui pujian dan penyembahan, maupun juga Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu menyerahkan diri sekali lagi kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi juru bicara-Mu. Kuduskan mulut bibir hamba-Mu dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Kuasa Roh Kudus tercurah atas hamba dan hikmat serta pewahyuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan duduk, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju depan, kita akan berdoa untuk mereka, haleluya. Dah. Haleluya. Tuhan, hamba membawa anak-anak ini, anak-anak sekolah minggu kepada Tuhan. Sebagaimana pada zaman Engkau masih ada di bumi, para orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Demikian kami membawa anak-anak ini kepadamu. Mereka adalah generasi penerus, baik gereja maupun juga bangsa dan negara. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Curahkan atas mereka Tuhan segala berkat, rahmat dan anugerah-Mu. Biar mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh dan berkembang dalam anugerah Tuhan. Bertumbuh dalam roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami membatalkan setiap rancangan si jahat atas anak-anak kami ini, dalam bentuk apapun yang mau merusak anak-anak ini, generasi penerus ini, kami batalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka menjadi anak-anak yang manis, yang dikasihi oleh Tuhan dan disukai banyak orang. Dan mereka akan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih, berkati orang tua mereka yang Tuhan percayakan untuk merawat,
mendidik dan membesarkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, haleluya. Ya, silakan anak-anak kembali. Puji Tuhan. Shalom. Wah, ini kan ada 2.000 orang, kok sepi ya. Cuma 2 orang yang bilang shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Minggu pertama tidak boleh loyo-loyo ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul, silakan, apa, baca bersama-sama, menjaga integritas di era modern. Ya, menjaga integritas di era modern. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Ya, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Ya, akan diketahui. Integritas adalah keselarasan antara kata, tindakan dan keyakinan, atau kita sebut dengan iman. Ya, jadi integritas ini ada hubungan juga dengan iman. Ya. Banyak orang beriman, banyak orang berkata sebagai orang percaya kepada Tuhan, tetapi kelakuan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan atau dengan Tuhan. Dengan lain kata, banyak orang di dalam dunia ini mengaku beragama, tapi sesungguhnya mereka tidak bertuhan. Ya. Apalagi di Indonesia, negara orang religius, berdasarkan Pancasila, dan sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hampir semua orang Indonesia, sekalipun ada anak-anak muda yang sempat melakukan gugatan di MK supaya kewajiban untuk beragama itu dihapuskan, tetapi itu ditolak oleh MK. Kenapa? Karena Indonesia berdasarkan Pancasila dengan sila pertama, sila yang nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia ini negara religius, negara yang beragama. Tetapi banyak orang beragama tetapi tidak bertuhan. Jadi kenapa? Karena sikap dan tindakan mereka tidak mencerminkan orang yang bertuhan atau orang yang menghormati Tuhan. Nah, jadi ada hubungan antara integritas ini, ada hubungan dengan iman seseorang. Jadi ini integritas ini adalah keselarasan antara kata, ucapan, tindakan, perbuatan dan keyakinan iman mereka. Nah, ini adalah komitmen untuk bertindak dengan jujur dan konsisten, baik di hadapan orang lain maupun ketika kita sendirian. Jadi integritas ini akan terlihat ketika kita sendirian. Ya. Bisa saja kita seolah-olah, misalnya ya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, bisa saja di hadapan Bapak Ibu saya kelihatan seperti orang yang baik, orang yang mungkin kelihatan alim, tanpa ulama ya, alim ya, jadi alim ya, orang alim, orang yang kelihatannya mungkin sabar ya, penyayang, penuh kasih. Itu mungkin bisa saja di hadapan Bapak Ibu. Tapi bagaimana ketika saya sendiri? Bagaimana ketika saya ada di rumah?
Dan yang paling tahu adalah orang yang paling dekat dengan saya, yaitu istri saya dan anak-anak kami. Karena itu ada orang bilang kalau mau tahu bagaimana seorang hamba Tuhan, tinggallah dengan pendeta itu. Ya mungkin seminggu, 10 hari atau sebulan akan tahu siapa sebenarnya orang itu atau aslinya gitu ya. Jadi itu akan kelihatan ketika kita seorang diri. Ya, seorang diri. Bagaimana, apakah kita masih sama ketika kita di hadapan banyak orang atau ketika kita sendiri? Nah, ini integritas Bapak Ibu. Dalam konteks modern, integritas seringkali diuji oleh berbagai tekanan sosial. Ya, kita diuji oleh tekanan sosial, budaya, ekonomi. Nah ini, terutama seringkali kita diuji dalam hal ekonomi. Dalam hal kejujuran. Nah, banyak orang katakan untuk menguji integritas seseorang. Bahkan mantan Gubernur DKI, Bapak Basuki Cahayapurnama, ya, Bapak Ahok, pernah berkata, kalau mau tahu karakter seseorang, beri dia jabatan. Ya, beri dia jabatan, beri dia kekuasaan. Jadi ini menguji, ya. Integritas itu diuji. Dengan kekuasaan bisa jadi. Orang bisa berubah. Atau kasih orang itu uang. Uang bisa mengubah karakter seseorang. Uang bisa mengubah tingkah laku seseorang. Jabatan bisa mengubah. Jadi kalau mau tahu aslinya orang itu beri jabatan, katanya benar juga. Karena banyak orang ketika belum menjabat dia teriak-teriak. Ya kritik sana kritik situ. Tapi ketika sudah dapat jabatan, ya sama juga. Ya kan? Sama juga. Nah itu jadi itu ujian. Namun, perhatikan, namun sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk apa? Hidup dalam kebenaran. Amin. Itu panggilan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita harus terus hidup dalam kebenaran dimanapun kita berada. Kita harus hidup dalam kebenaran dan kita harus hidup dalam integritas. Nah, kita boleh melihat contoh-contoh orang berintegritas dalam Alkitab, ya, contoh-contoh orang berintegritas dalam Alkitab. Ada banyak orang, tentu banyak orang yang berintegritas dalam Alkitab. Tapi saya akan berikan Anda 3 saja. Dan minggu lalu juga nama orang-orang ini sempat disinggung, disitir oleh Bapak Pendeta Daulat Tamunan. Yang pertama, Yusuf, Pak Ibu, Yusuf. Ya, Yusuf. Kita tahu Yusuf anak Daud ini, Bapak Ibu tahu ceritanya. Dia integritas dalam menghadapi godaan dan kesulitan. Ya. Jadi integritasnya terlihat ketika dia menghadapi godaan dan kesulitan. Dan ini sikap Yusuf, bahwa dimanapun dia berada, dia memiliki sikap yang sama. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, Nyonya Potifar, dia dalam kondisi yang sulit. Dia yang tadinya anak manja, tadinya anak kesayangan dari ayahnya, anak yang diistimewakan, sekarang dia hidup sebagai hamba, sebagai budak. Dan ada kesempatan untuk dia menikmati hidup yang lebih baik, yang lebih nyaman, bahkan mungkin lebih lebih hedon.
Karena itu ada godaan dari istri Potifar untuk menggoda dia supaya mau tidur atau berselingkuh dengan Yusuf. Dan kalau saja Yusuf bersedia untuk itu, pasti dia akan hidup nyaman, hidup berlimpah-limpah, hidup tidak kekurangan apapun. Bahkan mungkin untuk zaman sekarang mungkin dia akan bisa hidup secara hedon. Bisa membeli barang-barang yang branded barangkali. Karena pasti apapun akan diberikan oleh nyonya Potifar. Tetapi kita lihat, sekalipun di tempat yang sepi, tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada orang yang tahu. Dan ketika dia digoda, apa kata Yusuf? Semua ini yang ada dalam rumah ini memang diserahkan kepadaku oleh tuanku Potifar. Hanya engkau yang tidak diserahkan kepadaku, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan? Bukan pengkhianatan kepada Potifar, dia bilang, melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Jadi dalam kesulitan pun dia menjaga integritasnya. Dan dia tahan terhadap godaan karena dia menjaga integritas di hadapan Tuhan. Gak ada yang tahu. Disinilah ujian integritas ketika tidak ada yang tahu. Tetapi Yusuf tetap dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Bagi Yusuf, manusia mungkin tidak ada yang tahu. Potifar tidak tahu, bahkan hamba-hamba yang ada di rumah Potifar mungkin juga tidak tahu. Tapi dia tahu, ada pribadi yang tetap tahu, yaitu Tuhan. Karena itu dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Inilah ciri orang yang bertuhan, yang menghormati Tuhan. Manusia boleh tidak tahu, tapi Tuhan tetap tahu dan dia menaruh hormat, memiliki roh takut akan Tuhan. Inilah integritas. Yang kedua, Daniel. Kita melihat di sini satu teladan pentingnya berpegang pada keyakinan dan nilai-nilai meskipun ada tekanan. Daniel tetap menjaga integritasnya, menjaga nilai-nilai hidup, nilai-nilai imannya, nilai-nilai keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia diberikan hidangan dari hidangan raja, dia berkata kepada pelayan di situ, berikan kepada kami hanya sayur-sayuran saja. Dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia seorang buangan, mestinya dapat santapan raja itu hal yang sangat mewah. Ya, tentu makanan-makanan dari raja itu makanan-makanan yang mewah sekali. Capcay, puyung hai, barongsai barangkali. Ya, enak ya. Tapi dia berketetapan tidak menajiskan dirinya. Dia jaga nilai-nilai yang dia yakini, bahwa tidak boleh menajiskan diri dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Bahkan dalam hal berdoa pun, ketika ada tekanan, siapa yang berdoa meminta sesuatu selain kepada raja, yaitu pada zaman Darius,
dia akan dimasukkan dalam gua singa. Tapi firman Tuhan mencatat atau Alkitab mencatat, ketika didengar peraturan itu, dia tetap melakukan seperti kebiasaannya. 3 kali dia sehari berdoa menghadap Yerusalem. Dia tidak peduli, ini integritas. Yang ketiga, Ayub. Apa yang dapat kita contoh dari Ayub? Keteguhan hati dan integritas di tengah penderitaan. Kadang penderitaan membuat orang oleng. Ya, bahasa saya oleng. Ya. Penderitaan seringkali membuat orang oleng. Goyah keyakinannya. Tetapi kita lihat Ayub ketika dia kehilangan segala harta dan juga kehilangan anak-anaknya, bahkan kehilangan kesehatannya. Ya, kehilangan kesehatannya. Dia tetap tidak goyah. Ketika istrinya berkata, "Masihkah engkau tekun menyembah kepada Elohimmu, kepada Tuhanmu? Udahlah, kutuki saja Tuhan dan matilah kamu." Tapi Ayub berkata, "Kamu berbicara seperti orang gila." Dia tidak katakan istrinya gila ya. Hati-hati suami-suami, jangan bilang, "Kamu nih gila," jangan ya. Ayub aja nggak bilang istrinya, "Kamu gila." Kamu berbicara seperti orang gila. Jadi dia nggak katain istrinya gila. Ya. Nah, Ayub di tengah penderitaan, dia tetap menegang teguh integritasnya, tidak goyah. Pak Ibu kalau jujur, memang kadang-kadang penderitaan seringkali membuat kita goyah. Saya pun pernah berkata, "Tuhan, sampai kapan kaki saya ini?" Ada orang 3 bulan, Pak, 4 bulan Pak pasti pulih. Sekarang sudah 7 bulan lewat. Saya masih jalan pakai tongkat. Sangat-sangat tidak nyaman lah. Nggak percaya, coba aja. Ya, nggak nyaman lah Pak Ibu, saya biasa ya. Aduh, kadang-kadang mentara tugas banyak, khususnya tugas-tugas di organisasi, di Perwil. Kemarin hari Jumat saya masih di kereta, sudah telepon sudah masuk. Ada seorang gembala di Jakarta Pusat yang meninggal, keluarga minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu. Aduh, saya udah ini ya. Nah, sementara saya terbatas sekali gerak saya. Kadang-kadang penderitaan menguji integritas kita. Tapi kita lihat Ayub, kita belajar dari Ayub. Tekanan, penderitaan tidak membuat dia goyah, dia tetap jaga. Dia tidak goyah bahkan ketika istrinya mencoba untuk menggoyahkan dia, dia tetap tidak goyah. Mengapa mengapa integritas itu penting bagi kita? Kita lihat mengapa integritas itu penting. Yang pertama, integritas membangun kepercayaan. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki integritas. Apapun profesi Bapak Ibu, profesi saudara. Sebagai karyawankah, sebagai pengusahakah, sebagai wirausahawankah, sebagai bisnismankah, sebagai apapun, kita perlu menjaga integritas. Karena integritas membangun kepercayaan. Dalam hubungan pribadi dan profesional, orang akan lebih percaya kepada kita jika kita konsisten dalam perilaku kita.
Kalau kita konsisten dan perilaku kita mungkin dalam hal seorang pedagang menawarkan dagangannya, menawarkan barangnya, dan dia menawarkan apa adanya, bahwa barang ini memang kalau barang berkualitas dia katakan berkualitas, kalau ini barang KW1, KW2 dia katakan KW1, KW2, dan ketika kita konsisten dengan ini banyak orang akan percaya. Ya. Ini menjaga kepercayaan. Jangan kita coba-coba untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mendapatkan cuan yang lebih besar, lalu kita coba untuk melakukan hal-hal yang entah itu menipu, entah itu berbohong, berdusta dan sebagainya. Memang Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan akan cepat sekali kelihatannya. Entah itu kekayaan, harta bertambah. Tetapi itu tidak akan lama. Karena ketika ternyata tidak sesuai, maka kepercayaan orang terhadap kita itu akan hilang. Jadi kenapa integritas penting? Karena integritas membangun kepercayaan. Orang menjadi percaya kepada kita kalau kita memiliki integritas. Saya banyak belajar dari Papa saya yang di Blitar. Ya, orang yang menurut saya orang yang sangat berintegritas, sehingga orang-orang sangat percaya kepada beliau. Bahkan kalau ada orang, entah itu pengusaha, anak tuan pengusaha, yang mau menyumbang sebuah gereja di desa-desa, itu seringkali melalui papa saya. Enggak langsung. Karena dia tahu. Karena mereka tahu bahwa bapak ini, Pak Thomas ini, punya integritas. Sehingga kadang-kadang kan biasanya orang bisa langsung. Kenapa juga orang tidak langsung? Karena seringkali ada hamba-hamba Tuhan yang aji mumpung. Jadi pada waktu dibantu, wah terus-terusan, ada aja. Kirim surat, kirim ini. Nah karena itu supaya tidak terjadi seperti itu, dia salurkan melalui papa saya itu. Dan nyampe semua. Sesuai dengan misalnya diberikan 5 juta, ya 5 juta nyampe. Enggak ada kena pajak. Ya. Enggak kena pajak. Nah ini saya belajar dari situ. Orang menjadi percaya ketika orang memiliki integritas. Yang kedua, mendatangkan rasa aman. Bapak Ibu, mendatangkan rasa aman. Seperti yang dinyatakan dalam Amsal 9, hidup dengan bersih dan jujur membawa keamanan. Ya, jadi ada rasa aman. Kita tidak perlu mengkhawatirkan konsekuensi dari kebohongan atau tindakan yang tidak etis. Jadi kalau kita hidup bersih dan jujur itu membawa keamanan. Dengan lain kata, hidup menjadi apa? Tenang. Ya, nggak was-was. Nanti KPK tahu nggak ya? Nanti ini ya. Wah KPK. Nggak bakalan tahu. Tahu-tahu dipanggil, ya kan? Jadi nggak aman, nggak tenang. Saya baca berita ada ya sampai kasurnya itu uang semua. Coba tebalnya segini, panjang dan lebar itu mungkin tempat tidur king kali ya, ukuran king, ukuran yang besar itu penuh, itu
bukan kasur, bukan spring bed, tapi uang. Bayangin tuh tidur di atas uang. Tapi tenang nggak? Ketahuan juga, ya kan? Jadi nggak mau pakai transfer, cash, ketahuan juga, nggak aman. Tapi kalau kita hidup dalam integritas, kita tidur dengan nyenyak, hidup dengan tenang, hidup dengan damai sejahtera dan was-was. Tapi coba kalau orang tidak punya integritas, ada polisi lewat, bukan mau ke rumah dia. Syukur dia lewat. Ya, syukur dia lewat gitu kan. Saya pernah begini. Dulu waktu baru-baru ada telepon di gereja, kan teleponnya atas nama gereja. Tapi masa saya bolak-balik dari sebelah ke gereja. Waktu itu masih rumah kecil, ukuran 3x10. Katanya kan mesti sesuai dengan alamat. Waduh, bingung. Lalu karena dekat gitu, saya tarik ke rumah sebelah gitu. Bapak Ibu tahu nggak? Tiap ada orang Telkom lewat, saya deg-degan loh. Oh, diperiksa nih gitu. Waduh, gimana nih? Akhirnya saya balikin aja deh. Taruh di gereja lagi. Daripada saya tarik, kan alamatnya beda. Ini 2007 nomor 1, saya 2007 nomor 3. Itu. Nah, daripada saya nggak tenang, ya udah saya balikin aja. Taruh di, dulu ada pintu sini, kalau bunyi kan kedengeran. Kering gitu. Kan rumahnya ya cuma beda tembok gitu ya. Nah itu kalau kita ini ya pasti, padahal itu Telkom itu cuma apa, mau lewat atau pergi kemana, tapi saya yang deg-degan. Nah itu rupanya. Jadi tidak mendatang integritas mendatangkan rasa aman, tetapi tidak ada integritas itu mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Apalagi kalau ada orang yang nyolong listrik. Datang PLN, dia udah aduh lewat, puji Tuhan dia lewat gitu ya. Nah, yang ketiga, kenapa integritas itu penting buat kita sebagai orang percaya? Menjadi kesaksian, ya, mendatangkan kesaksian atau akan menjadi kesaksian. Integritas kita menjadi kesaksian bagi dunia. Ya. Sementara orang dunia mungkin orang-orang tidak berintegritas, tapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan memiliki integritas, dan integritas itu akan menjadi kesaksian bagi dunia, bagi orang, banyak orang. Ketika orang melihat hidup kita, ketika orang melihat kita hidup dengan integritas, mereka akan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang iman kita. Kamu kok bisa ini sih punya integritas? Kenapa sih? Kamu kok diajak ini nggak mau, diajak itu nggak mau? Diajak dikit belok dikit-dikit aja kamu nggak mau, kenapa sih? Ya karena saya percaya kepada Tuhan, misalnya, ya kan? Orang jadi tahu, jadi akan menjadi kesaksian. Bukan bersaksi, menjadi kesaksian. Artinya orang melihat integritas kita, dia tahu siapa kita. Mungkin kita tidak bercerita tentang Yesus, tapi orang melihat Kristus melalui hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita penting memiliki integritas. Sebab ketika kita memiliki integritas, orang melihat Kristus dalam hidup kita. Kita tidak bercerita tentang Kristus, tapi orang melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Atau melalui kita, orang melihat Kristus. Bagaimana supaya kita
terus bisa menjaga integritas. Nah, bagaimana menjaga integritas? Ini penting ya buat kita. Yang pertama, berpegang pada firman Tuhan. Ini kelihatannya kayak kuno, klasik gitu ya, kayak konservatif. Berpegang pada firman Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan Alkitab atau firman Tuhan, kita dapat memahami nilai-nilai Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti apa nilai-nilai apa yang Tuhan ingin kita lakukan tanpa kita pernah membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu dikatakan setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus berfungsi, berguna untuk apa? Mengajar, memperbaiki kelakuan, ya kan? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi karena itu firman Tuhan itu yang akan mengarahkan kita, akan memimpin kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita itu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajar kita kebenaran, memperbaiki kelakuan dan mengajar kebenaran, nilai-nilai yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kata firman Tuhan, dengan apakah orang muda? Ini bukan hanya orang muda. Mungkin bisa katakan dengan apakah seorang percaya, seorang Kristen, seorang anak Tuhan mempertahankan kelakuannya bersih, mempertahankan integritasnya. Baca bersama-sama 2, 3. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, bagaimana kita bisa firman Tuhan menjaga kita kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Pak Ibu jangan tersinggung ya, tapi boleh sih tersinggung, karena tersinggung itu hak asasi manusia. Ya, hamba Tuhan, ya staf gembala, tiap pagi kirim renungan firman Tuhan dari Senin sampai Sabtu. Nah itu hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, artinya memberi makanan, hidangan, makanan rohani untuk kita setiap hari, untuk kita makan, untuk kita sarapan pagi misal. Tapi berapa banyak jemaat yang membaca, merenungkan? Padahal udah tinggal membaca, nggak perlu merenungkannya apa ya maksudnya gitu ya. Berapa banyak? Nah, hanya Tuhan yang tahu ya. Artinya apa? Itu akan menuntun kita sepanjang hari apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan akan membimbing kita, mengarahkan kita, menjaga kita agar kita tetap memiliki kehidupan yang bersih, hidup yang berintegritas, sehingga kita dipercayai banyak orang, sehingga kita akan menjadi kesaksian, sehingga kita akan hidup dengan aman atau dengan tenang. Jadi yang pertama untuk menjaga supaya kita tetap memiliki integritas, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ini lagi, berdoa. Udah biasa kita dengar kata berdoa. Mintalah hikmat dalam doa kita, minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk tetap teguh dalam integritas kita, terutama dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu, kita tidak mudah, tidak gampang. Saya yakin, saya percaya di tengah-tengah dunia yang serba kompromistis,
serba kompromi, ya, yang serba boleh, yang serba tidak ada lagi sekarang batasan-batasan yang jelas antara putih dan hitam, semua abu-abu. Di tengah-tengah dunia yang semua serba bisa, kita kadang-kadang anak-anak Tuhan sulit menjaga integritas. Karena itu situasi yang sulit. Sebab sekarang semua serba permisif, jadi serba boleh. Kadang-kadang sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan. Bagaimana mempertahankan integritas di tengah-tengah dunia yang sebab permisif? Ya, sebab permisif. Misalnya dulu, termasuk sekarang juga di desa, ya. Hidup permisif itu nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat di pedesaan pun sekarang sudah tergerus dengan modernisasi. Di kampung dulu kalau ada anak yang belum menikah, hamil, heboh. Dan orang malu, orang tuanya pun malu. Tetapi itu sekarang udah seperti biasa. Bahkan sekarang ada orang yang bangga, biarpun tidak menikah tapi hamil, bangga. Mending gua gak menikah hamil daripada kamu menikah gak hamil. Bangga. Kenapa? Karena sekarang serba permisif. Serba boleh. Dunia kompromistis. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus no compromise. Ini sebenarnya tema Februari ini adalah no compromise. Tidak kompromi. Ya, tidak kompromi. Di tengah-tengah dunia yang kompromis, anak-anak Tuhan tidak boleh kompromi. Yang setuju katakan amin. Ya, kita tidak boleh hidup kompromis. Di tengah-tengah dunia yang serba permisif, kita harus pegang nilai-nilai. Loh itu boleh, loh sih itu biasa, loh itu boleh. Mungkin sekarang nilai-nilai sosial mulai tergerus dengan modernisasi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita pegang tetap nilai-nilai firman Tuhan. Amin. Jadi apapun yang kata orang dunia boleh, tapi kalau firman Tuhan katakan tidak boleh, kita tetap pegang firman Tuhan. Walaupun mungkin dikatakan kuno, dikatakan konservatif lah, dikatakan apalah, pokoknya yang penting kita pegang firman Tuhan. Nah di tengah-tengah dunia yang serba permisif dan kompromis ini, bagaimana kita bisa tetap teguh memegang integritas di dalam situasi yang sulit? Kita perlu berdoa. Kata firman Tuhan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Mungkin aduh Tuhan, aku tidak tahu berbuat apa ini. Apakah ini benar atau salah, aku tidak tahu. Mungkin kadang-kadang kita bingung. Tidak bisa membedakan, sulit membedakan. Karena seringkali itu beda tipis. Dan ini perlu hikmat dari Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat memberikan hikmat, sebab Tuhan adalah sumber hikmat. Ketika kita berdoa, hikmat Tuhan turun atas kita sehingga kita bisa memutuskan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga integritas kita, lingkungan yang positif. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga menghargai integritas.
Komunitas yang mendukung dapat membantu kita untuk tetap pada jalur yang benar. Saudara, kalau kita tiap hari bergaul dengan orang-orang yang tidak punya integritas, lama-lama kita pun tergerus. Jangan pernah merasa kuat, Bapak Ibu. Ada banyak orang merasa kuat. Bahkan dia bilang, saya ke situ mau menginjil. Ada orang, kenapa kamu ke night club? Kenapa kamu ke tempat yang ajab-ajab? Saya mau memberitakan Injil di sana. Akhirnya apa? Bukan Injil, bukan orang bertobat. Dia yang ikut ajab-ajab, saudara. Pernah ada orang, ya, dia maksudnya supaya bisa memenangkan orang. Seluruh badannya di tato ya. Apakah akhirnya orang bertobat? Enggak. Justru orang itu yang juga jadi hancur, ya. Jadi lingkungan yang positif. Seorang psikolog berkata begini, katakan kepada saya, kasih tahu saya, dengan siapa kamu bergaul, saya tahu siapa kamu. Ya. Katakan kepada saya dengan siapa kamu bergaul, saya tahu siapa kamu. Artinya kalau mungkin kita tiap hari bergaul dengan orang yang punya integritas, maka kita juga akan menjadi orang yang memiliki integritas. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak punya integritas, orang yang sebab permisif, orang yang sebab kompromis, lama-lama bukan mereka yang kita bawa, seringkali kita yang terbawa. Saudara, kadang-kadang, bukan kadang, firman Tuhan katakan begini, kalau ada barang yang kudus, atau boleh katakan roti yang kudus, lalu bersentuhan dengan barang yang najis, yang dikatakan oleh Tuhan apa? Maka barang ini, roti ini menjadi najis. Artinya begini, seringkali mengangkat orang dari bawah ke atas itu lebih sulit daripada menarik orang yang di atas ke bawah. Biarpun orang itu besar, orang yang narik lebih kecil, tapi ketika ditarik ke bawah, maka orang yang kecil, lebih kecil itu lebih mudah menarik orang yang besar ini ke bawah daripada menarik orang yang kecil itu ke atas. Biasanya begitu. Jadi seringkali bukan orang benar ya bisa menarik orang itu, tetapi seringkali orang benar, orang kudus, anak Tuhan yang lebih banyak tertarik atau ditarik ke bawah daripada orang itu menarik ke atas. Nah, jadi karena itu kita mesti tahu dengan siapa kita bergaul. Bukan kita sok-sok bagaimana, pilih-pilih, tetapi menjaga supaya kita tetap memiliki integritas. Maka perlu menjaga pergaulan kita. Firman Tuhan katakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Terjemahan lama dikatakan perangai, ya, karakter yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Karena itu kita mesti tahu dengan siapa kita bergaul. Anak muda kalau tiap hari, tadinya dia bukan seorang perokok dan tidak mau merokok. Tapi kalau setiap hari teman-temannya itu orang yang merokok, lama-lama pasti ke bawah juga. Biasanya dia tidak bisa minum, tidak biasa minum. Maksudnya minum alkohol ya,
bukan minum air putih. Minum alkohol. Kalau dia bergaulnya terus dengan orang-orang yang anak-anak muda yang suka minum, suka mabuk. Ya lama-lama, ya cobalah dikit aja kamu lama-lama. Sedikit, nanti dinaikin lagi dikit, lama-lama. Nah kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, merusak perangai, merusak karakter, merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena itu, supaya kita tetap bisa menjaga integritas kita, maka kita harus cermat, harus hati-hati, harus bijak memilih kawan atau teman atau orang-orang yang dekat dengan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjaga integritas kita. Next, di era modern seperti sekarang ini bahkan sudah post-modern, bukan hanya modern, post-modern. Menjaga integritas adalah seni yang memadukan kejujuran dan keberanian. Karena dalam dunia yang terus berubah, prinsip yang kokoh adalah cahaya yang menuntun kita. Pak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia yang terus tergerus, terus berubah, maka kita perlu terus kokoh. Tidak kompromi, no compromise, tidak kompromistis, tidak permisif. Kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Seperti Yusuf, Daniel, Ayub, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah melenceng, tidak mudah dibawa oleh arus. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, kita tetap berpegang, menjaga integritas, supaya kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini adalah sakramen perjamuan kudus yang kedua di tahun 2025 untuk kita. Haleluya. Kita tinggal tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan yang sederhana ini. Menjaga integritas di era modern. Khususnya bagi Bapak Ibu yang banyak bergerak di bidang atau di lapangan. Mungkin banyak godaan, banyak tantangan, banyak hambatan untuk terus bisa memiliki integritas. Tetap pegang prinsip yang sederhana ini. Bekali dirimu dengan firman Tuhan, banyak berdoa, jalinlah kerjasama dengan orang-orang yang memiliki integritas dalam hidupnya, supaya hidupmu tetap bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan.
Mari Bapak Ibu. Haleluya. Bapa, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dengan sederhana. Hamba-Mu tidak pandai berbicara, berkata-kata, menyusun kalimat-kalimat yang indah, memilih diksi-diksi yang tepat. Firman-Mu itu sempurna dan Roh Kudus Engkau sempurna. Karena itu sempurnakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan sebagai lambang korban gerafirat, penebusan dosa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau telah mencurahkan darah-Mu di Golgota untuk menebus kami, untuk menguduskan kami, membasuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Kami yang tadinya orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, dan sekarang Kau melayakkan kami oleh karena pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapa, bubuhkanlah berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Karena itu Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Ampuni kami Tuhan, baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun anak-anak-Mu yang menerima sakramen ini, supaya kami layak di hadapan Tuhan, layak menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mulia. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak menerima pujana atas semua yang di bumi. Mulia, mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji,
kita bangkit berdiri di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, setelah diucapkannya syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Semua mengucap syukur. Kita naikkan lagu pujian mulia-mulia. Haleluya. Kita beri pujian untuk anak domba yang sudah tersembelih. Mulia, katakan mulia. Ya Tuhan, Engkau yang mulia. Oh haleluya, glory bagi anak domba, glory. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau anak domba, Engkau anak domba yang sudah tersembelih, Engkau layak terima pujian. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya.
sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang, atas semua yang di bumi. Yesus Kristus anak domba Amin. yang sudah tersembelih Amin. dan sekarang yang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Haleluya. Engkau layak menerima segala pujian, Amin. hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang-orang memiliki integritas. Tuhan pelihara dan Tuhan jamin hidupnya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengembalikan, membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta saudari Foske untuk berdoa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Amin. Bapak, kami mengucap syukur atas setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Thank you, Bahwa Lord. Engkau menyertai kami, Engkau Amin. memberkati kami setiap hari. Kami bersyukur Bapak. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan, persembahan yang tulus dari hati kami Amin. untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di Dalam tempat nama ini. Yesus. Memberkati pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan dari sebelah sana. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita akan berdoa cepat. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kembali Tuhan, pada akhir ibadah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah memimpin, menyertai dan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan, mulai dari penyambut jemaat, pemusik, WL, singer, hambamu yang memberitakan firman-Mu, dan yang lain yang tidak dapat hambamu sebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka semua dan balaskan kepada mereka, dan terus Tuhan tambahkan hikmat, meripat dan kekuatan, biar dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya mereka boleh lebih lagi menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Demikian juga kalau kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu kembali Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, agar kami Tuhan tetap mempertahankan integritas hidup kami sebagai orang percaya, untuk berkomitmen berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, dengan hidup jujur, dengan hidup baik, dengan hidup Tuhan bersekutu dengan Engkau, sehingga Tuhan kehidupan kami akan mencerminkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan ibadah nanti pada hari Minggu yang akan datang. Hamba-hamba-Mu yang sudah dipercayakan, yang akan ambil bagian dalam tugas nanti, Tuhan biar mereka akan mempersiapkan diri dengan baik, karena kami tahu apa yang kami kerjakan bukan untuk hidup kami, tapi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kepada mereka terus kemampuan-kemampuan baru, agar mereka dapat melayani lebih baik dan lebih baik, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami seluruh jemaat-Mu, untuk hari-hari ke depan. Kami yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan Engkau pimpin dan sertai kami. Tuhan bawa kami ke dalam seluruh rencana dan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang prima. Dalam nama Yesus kami tolak semua kelemahan tubuh, kami tolak semua sakit penyakit. Tetapi kesehatan dari Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan, menteri-menterinya. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan, hikmat, dan roh kasih dan takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami ini. Makasih Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk anniversary pernikahan Om dan Tante Halim yang akan dilaksanakan nanti sore. Tuhan, kami menyerahkan semua acara ini kepadamu, biar seluruh acara dapat terselenggara dengan baik. Tuhan berkati semua usaha panitia yang sudah bercapek lelah untuk mempersiapkannya, agar semuanya terselenggara sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bagi jemaat yang mau berangkat, Tuhan Engkau tolong dan pimpin mereka agar boleh tiba di tempat tujuan dengan baik sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dengan baik pula. Karena itu seluruh rancangan dan kehendak sejahat yang ingin mengganggu keselamatan kami dengan hal-hal yang tidak baik, kami batalkan, kami patahkan rancangannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keselamatan dari Tuhan menyertai kami. Makasih Tuhan, karena itu juga berikan kami Tuhan cuaca yang bersahabat, sehingga tidak ada halangan dan rintangan bagi kami untuk sampai di tempat tujuan, sampai kami kembali ke rumah masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, demikian juga Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang. Kami tutup bungkus diri kami dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya. Bapa, kau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat di hadapan Tuhan. Sekarang ulurkan tanganmu, kedangkan tanganmu untuk memberkati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa segala berkat, rahmat, dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, dan mengurapi saudara,
mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, semua kita diberkati, katakan bersama-sama, amin. Besar Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.